wanita dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi eksternal atau bagian luar dan organ reproduksi internal atau bagian dalam. Berikut penjelasan reproduksi eksternal dan fungsinya. 1. Tudung klitoris berfungsi melindungi klitoris dari iritasi atau gesekan. Yang kedua, klitoris berfungsi organ sensitif yang berperan penting dalam stimulasi seksual. Yang ketiga, labia majora berfungsi melindungi bagian organ reproduksi eksternal lainnya. Yang keempat, labia minora berfungsi melindungi lubang vagina dan uretra serta membantu menjaga kelembapan. Yang kelima, bukaan uretra berfungsi saluran keluarnya urin dari tubuh. Yang keenam, lubang vagina berfungsi tempat keluarnya darah menstruasi, hubungan seksual, dan jalur lahir. Yang ketujuh, anus berfungsi bagian dalam sistem pencernaan untuk pembuangan feses. Bagian internalnya 1. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba fallopi berfungsi tempat bertemunya sperma dan sel telur untuk fertilisasi. Yang ketiga, uterus atau rahim berfungsi tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Yang keempat, serviks berfungsi menghubungkan vagina dan rahim serta berperan dalam melindungi rahim dari infeksi. Yang kelima, vagina berfungsi saluran yang menghubungkan organ internal dengan bagian eksternal, berfungsi untuk menstruasi, hubungan seksual, dan proses kelahiran. Selanjutnya, tahapan siklus menstruasi. 1. Fase menstruasi hari ke-1 sampai 5. Pada fase ini, lapisan dinding rahim endometrium yang telah menebal selama siklus sebelumnya akan terlepas karena tidak ada pembuahan. Hormon yang terlibat, estrogen dan progesteron, berada pada kadar rendah. Yang kedua, fase folikuler hari ke-1 sampai ke-14. Ketika kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium. Hormon yang terlibat, follicle stimulating hormone atau FSH, estrogen, dan luteinizing hormone atau LH. Ketiga, fase ovulasi hari ke-14. Ketika sel telur yang matang dilepaskan dari ovarium dan siap untuk kemungkinan pembuahan. Hormon yang terlibat, luteinizing hormone LH dan FSH. Yang keempat, fase luteal hari ke-14 sampai 28. Folikel ovarium yang kosong berubah menjadi korpus luteum yang menghasilkan hormon yang mempersiapkan rahim untuk kemungkinan implantasi embrio. Hormon yang terlibat, progesteron, estrogen, dan FSH dan LH. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba fallopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Selanjutnya, perkembangan embrio setelah fertilisasi, yaitu 1. Fertilisasi. Sel sperma bertemu dengan sel telur menghasilkan zigot. Yang kedua, 1 minggu konseptus. Zigot mulai membelah menjadi morula dan berkembang menjadi blastokista yang tertanam di dinding rahim. Yang ketiga, 2 minggu konseptus. Blastokista berkembang menjadi embrio awal dengan lapisan-lapisan sel mulai terbentuk. Keempat, 3 minggu embrio. Tabung saraf atau cikal bakal sistem saraf mulai terbentuk. Yang kelima, 4 minggu embrio. Embrio berbentuk seperti huruf C dengan awal pembentukan organ dasar. Yang keenam, 5 minggu embrio. Jantung mulai berdetak dan tunas anggota tubuh mulai muncul. Yang ketujuh, 6 minggu embrio. Wajah, mata, dan jari tangan serta kaki mulai berkembang. Yang kedelapan, 7 minggu embrio. Struktur tubuh lebih jelas dengan pembentukan jaringan otak yang cepat. Yang kesembilan, 8 minggu embrio. Peralihan ke tahap janin, sebagian besar organ utama terbentuk. Yang ke-10, 9-12 minggu janin, tubuh memanjang, anggota tubuh menjadi lebih proporsional, dan organ-organ mulai berfungsi.